Huda menjala bangku. 5 pemain akan dicoret pelatih timnas U19 Indonesia untuk membangun skuad guna Asian Cup U19 2024. Indra Safri sudah mengumumkan 28 pemain sebagai persiapan ajang tersebut. Nantinya hanya ada 23 pemain yang akan didaftarkan. Artinya ada 5 pemain yang harus dipulangkan. Ini adalah pengerucutan tim dari 33 pemain dikurangi 5 pemain untuk dibawa ke Surabaya, kata Indra Safri sumber laman PSSI. Dari 28 nama yang dipanggil ada 2 pemain abroad. Keduanya adalah Jens Raven dari FC Dordrecht dan Walter Jardim yang membela Sao Paulo FC. Di ASEAN Cup U19 2024, timnas U19 Indonesia berada di grup A bersama Filipina, Kamboja dan juga Timor Leste. Pertandingan pertama Garuda Nusantara melawan Filipina pada tanggal 17 Juli 2024. Kemudian laga kedua melawan Kamboja pada tanggal 20 Juli 2024. Pertandingan ketiga menghadapi Timor Leste yakni pada tanggal 23 Juli 2024. Ketiga pertandingan itu bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Surabaya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Striker kelahiran Belanda Jens Raven kini sudah mengikuti pemusatan latihan atletisi timnas U19 Indonesia. Jens Raven mulai bergabung bersama skuad timnas U19 Indonesia sejak Senin 8 Juli 2024. Jens Raven berharap bisa segera menyatu dengan Doni Tripamungkas dan kawan-kawan. Saya datang hari ini langsung ikut latihan sore, ucap pemain berusia 18 tahun tersebut. Saya berharap dapat bergabung dengan tim, sambung Raven di laman resmi PSSI Rabu 10 Juli 2024. Jens Raven yang kini telah berstatus sebagai warga negara Indonesia masuk dalam daftar 28 pemain yang diboyong ke Surabaya, Jawa Timur, yakni untuk ASEAN Cup U19 2024. Dikatakan Jens Raven semoga tenaganya bisa berkontribusi lebih baik untuk timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024. Dan memberikan kontribusi besar nanti saat di turnamen AFF, ujarnya. Sementara itu pelatih Indra Safri memastikan bahwa persiapan timnas U19 Indonesia berjalan dengan lancar. Tetapi, agenda uji anak asuhnya melawan tim Pekan Olahraga Nasional atau PON Jawa Timur yang rencananya digelar Jumat 12 Juli 2024 batal untuk dihelat. Sebelumnya saya pernah katakan akan melakukan uji coba melawan PON Jawa Timur, namun urung dilaksanakan, kata Indra Safri. Karena kami akan terus fokus memperbaiki tim untuk lebih menyiapkan dan mengoptimalkan tim ini menyongsong turnamen mendatang, kata pelatih yang berusia 61 tahun tersebut. Proses seleksi pemain timnas Indonesia teruntuk U16 dan juga U19 sangatlah ketat. Bahkan, tidak akan ada pemain titipan yang bisa membela tim merah putih. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh manajer timnas U16 dan juga U20 Indonesia Ahmad Zaki Iskandar. Zaki mengatakan bahwa para pemain yang terpilih di timnas U16 dan juga U20 Indonesia murni dari hasil seleksi ketat. Zaki menegaskan bahwa PSSI menjaga integritasnya dalam pemilihan pemain di semua kelompok usia timnas Indonesia. Pemain yang masuk dalam skuad utama berarti memang layak karena memiliki kualitas di atas rata-rata. Yang menentukan lolos atau tidaknya itu tim seleksi. Percayalah tim seleksi sekarang jauh lebih berintegritas, kata Zaki Rabu 10 Juli 2024. Lanjut Zaki, PSSI dan juga tim kepelatihan juga sudah memiliki standar dalam pemilihan pemain. Standar itu memakai parameter yang sudah dirancang oleh pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Kami memiliki parameter yang sudah dirancang dan ditetapkan Sinteyong untuk melakukan berbagai macam proses filtrasi kepada para pemain yang ikut seleksi, ujar pria 50 tahun tersebut. Dalam proses seleksi baik di timnas U16 dan juga U19 Indonesia, PSSI membuka seluas-luasnya kepada para pemain dari penjuru Nusantara dan juga keturunan. Siapapun yang memiliki kualitas berhak ikut untuk unjuk gigi, baik itu anak pejabat atau selebriti. Misal mereka anaknya pejabat, kalau skillnya masuk kemudian pemahaman taktiknya tinggi, serta masuk skema permainan pelatih, pasti masuk timnas Indonesia. Yang gagal tentu masih punya kesempatan lolos asal bisa memperbaiki kekurangannya di seleksi berikutnya, kata Zaki. Pelatih Indra Safri memastikan bahwa agenda uji coba timnas U19 Indonesia melawan tim Pekan Olahraga Nasional atau PON Jawa Timur batal digelar. Awalnya laga uji coba timnas U19 Indonesia kontra tim PON Jatim akan dilaksanakan Jumat 12 Juli 2024. Diakui Indra Safri kini skuad timnas U19 Indonesia tetap konsentrasi memperbaiki kekurangan yang ada.
Sebelumnya saya pernah katakan akan melakukan uji coba melawan PON Jawa Timur, namun urung dilaksanakan, ucap Indra Safri, sumber laman resmi PSSI Rabu 10 Juli 2024. Karena kami akan terus fokus memperbaiki tim untuk lebih menyiapkan dan mengoptimalkan tim ini, kebugaran fisik dan yang lainnya menyongsong turnamen mendatang, kata mantan pelatih Bali United itu. Sebelumnya uji coba antara timnas U19 Indonesia versus Malut United yang seharusnya digelar di Jakarta Sabtu 6 Juli 2024 juga urung terlaksana. Ini timnas U19 Indonesia tinggal diperkuat 28 dari 33 yang sempat dipanggil. Nantinya, ketika tampil di ASEAN Cup U19 2024, Indra Safri akan mencoret 5 nama lainnya. Manajer timnas U17 dan juga U20 Ahmad Zaki Iskandar menyebut bahwa PSSI akan berusaha untuk menaturalisasi 3 pemain diaspora, yakni yang sebelumnya sempat membela timnas U20 di Piala Toulon pada Juni. Kalau Jens Raven kan sudah masuk, ini di luarnya itu ada 3 tim, kemudian ada Hinoke Mauresmo, dan satu lagi Dion. Itu yang direkomendasikan untuk dihadirkan, kata Ahmad saat ditemui usai acara diskusi di Jakarta pada Selasa. Perkembangannya biarkan mereka berkarir di Belanda atau di liga masing-masing, karena itu lebih bagus dan lebih baik untuk mereka, tambahnya. Ketiga pemain itu adalah tim Henry Victor Keypens, Hinoke Mauresmo Johannes, dan juga Dion Mark. Mereka bertiga ikut membela tim Garuda Muda di ajang Piala Toulon. Sedangkan Jens Raven telah mengikuti proses naturalisasi pada Juni silam dan perpindahan kewarganegaraannya telah disetujui Komisi 3 dan juga 10 DPR RI. Selain mereka bertiga, dan ditambah Raven, terdapat 2 nama pemain diaspora lain yang ikut tampil di Piala Toulon 2024, yakni Walper Jardim dan juga Sven Yewel. Meskipun demikian, Ahmad menegaskan bahwa ketika pemain itu belum tentu akan dapat tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025, yakni yang akan berlangsung pada tanggal 25 sampai 29 September 2024. Nanti kita lihat proses kewarganegaraan Indonesianya seperti apa, karena ini dikejar waktu, berkasnya harus dilengkapi, segala persyaratan harus dilengkapi, tutur Ahmad. Ya, timnas Indonesia U20 menghuni grup F pada kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama dengan Maladewa, Timor Leste, dan juga Yaman. Ajang kualifikasi itu akan berlangsung di Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa turnamen sepak bola pramusim yakni Piala Presiden akan diselenggarakan mulai tanggal 19 Juli 2024. Piala Presiden yang kembali digelar sebagai ajang pemanasan sebelum kompetisi Liga 1 dimulai dan diumumkan oleh Erick Thohir usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Rabu bersama Ketua Panitia Piala Presiden Marwarar Sirait. Erick pun memaparkan beberapa pembaruan penting dalam kompetisi Liga 1 dan diantaranya adalah musim depan Liga 1 akan menampilkan beberapa inovasi, termasuk penggunaan sistem video all-season referee atau VAR secara penuh dan juga penambahan kuota pemain asing. Sistem VAR akan berjalan penuh, lalu juga di Liga 1 juga ada 8 pemain asing, yang 6 di lapangan, yang 2 menjadi cadangan. Ditambah lagi kewajiban memainkan seluruh pemain tim nasional yang ada di klub masing-masing. Dan ditambah lagi juga kita harapkan adanya beberapa wasit asing yang akan memimpin pertandingan, ujar Erick Thohir. Sementara itu, Ketua Panitia Piala Presiden Muarar Sirait berharap Piala Presiden bisa menjadi modal transparansi pengelolaan keuangan olahraga. Piala Presiden dan juga Liga 1 mendatang merupakan bagian dari upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Erick Thohir juga menyebutkan bahwa juara Piala Presiden akan mendapatkan hadiah sebesar 5 miliar rupiah. Hal ini menandakan tingginya kepercayaan sponsor terhadap pengembangan sepak bola di tanah air. Ketua Steering Komite Piala Presiden 2024 Marwarar Sirait menjelaskan alasan mengapa ajang yang dikelolanya tersebut dapat memberikan hadiah uang sebesar 5 miliar rupiah. Menurutnya hal itu karena kepercayaan dan juga transparansi yang terus dijaga dengan baik oleh pihak penyelenggara. Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Piala Presiden terakhir yakni pada tahun 2022, hadiah tersebut mengalami peningkatan. Sebab pada edisi 2022, hadiahnya berada di angka 2 miliar rupiah. Marwarar sebelumnya merupakan Ketua Steering Komite Piala Presiden 2015, 2017, 2018, dan juga 2019 menegaskan. Ia kemudian menambahkan bahwa hadiah tersebut bisa didapatkan karena penyelenggara Piala Presiden selalu mengedepankan transparansi. Seperti di ajang Piala Presiden sebelumnya, kali ini Marwarar kembali menggandeng PricewaterhouseCoopers atau PwC untuk mengaudit perputaran uang yang terjadi di ajang pramusim tersebut.
Piala Presiden adalah role model dalam transparansi. Nanti tidak ada uang negara, baik itu dari BUMN, APBN maupun juga dari APBD, tetapi semuanya dari sponsor, dari swasta murni karena kita ingin membangun industri olahraga, ungkap Marwarar. Nanti Piala Presiden 2024 juga akan kembali diaudit, di mana selama ini juga diaudit oleh PwC yang memang sangat kredibel. Kelasnya juga internasional sehingga Indonesia juga akan makin dipercaya oleh dunia dalam bidang olahraga, pungkasnya. Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan Jakarta Pusat akan memprioritaskan agenda Timnas Indonesia. Maka dari itu pihak SUGBK membatasi event non-olahraga. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Divisi Pemasaran dan juga Penjualan GBK, yakni Sri Lestari Puji Astuti. Sebenarnya, flashback marwahnya GBK ini sebagai sarana olahraga dan aset milik pemerintah, ucap Sri Lestari kepada awak media. Dalam proses pengelolaannya, kami utamakan Timnas. Dalam hal ini berlatih dan melakukan kegiatan. Ya, diakui Sri hingga Desember 2024 penggunaan SUGBK untuk kegiatan non-olahraga sudah dibatasi. Kami mencoba menjaga event yang akan masuk ke sini, ujar Sri. Contoh bulan Juli sampai Desember, direksi ambil kegiatan pembatasan event. Kami ingin fokus perbaiki event agar dipakai Timnas berlaga betul-betul fit dan prima. Itu yang kami lakukan. Kami sortir event-event yang punya kualitas lebih baik, tutur Sri. Sementara itu di lokasi yang sama Direktur Umum GBK Hadi Sulistia mengaku pihaknya banyak menolak permintaan booking untuk ajang non-olahraga. Dan kini SUGBK sedang merevitalisasi rumput lapangan yang ditargetkan rampung pada Oktober 2024. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.